Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Rosyid dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Saya akan membahas 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya kerajaan ini bermula dari suku Kai bangsa Turki yang saat itu dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada abad ke-13 Masehi, di bawah tekanan serangan Mongol, suku Kai berpindah menuju ke tempat yang lebih aman ke daerah barat. Di antara saudara-saudara mereka sesama orang Turki. Pada perjalanan menuju ke Anatolia, Sulaiman Shah wafat dan kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Ertugrul. Di bawah kepemimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin dari Kerajaan Seljuk. Ertugrul dan putranya di bawah kekuasaan Sultan Alauddin ikut serta dalam peperangan melawan Romawi. Berkat bantuan Ertugrul dan sukunya, peperangan melawan Romawi dapat dimenangkan oleh Sultan Alauddin. Sebagai bentuk terima kasihnya, Sultan Alauddin memberikan sepetak tanah di Asia yang berbatasan langsung dengan kerajaan Romawi. Pada tahun 1289 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kemudian kerajaan Rum ini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani berdiri dengan penguasa pertamanya Utsman. Tercatat kerajaan Utsmani beberapa kali melakukan ekspansi. Yang pertama dilakukan oleh Sultan Murad I, di mana kerajaan Utsmani melebarkan sayapnya sampai ke benua Eropa. Mereka berhasil menaklukkan Adrianople, Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah utara Yunani. Yang kedua dilakukan oleh Bayezid I. Mereka berhasil menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa yang dipimpin oleh Sigismund, raja dari Hungaria. Dan yang terakhir dipimpin oleh Muhammad II atau yang biasa kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Di bawah kepemimpinannya, Utsmani berhasil menaklukkan Romawi dan Konstantinopel. Turki Utsmani menjadi kerajaan yang kuat, akan tetapi sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni terjadi perebutan kekuasaan antar putra-putranya yang menyebabkan awal dari suatu kehancuran. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh raja-raja kerajaan Utsmani dalam bidang ekonomi, di antaranya yang pertama penataan Baitul Mal dan pajak, yang kedua pengelolaan bidang pertanian, dan yang terakhir percetakan mata uang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran kerajaan Turki Utsmani adalah para penguasa yang hidup mewah dan suka berfoya-foya, kebijakan desentralisasi terhadap daerah-daerah, krisis moneter ekonomi pada tahun 1596 sampai 1606 Masehi, buruknya sistem administrasi dan tidak profesional, dan yang terakhir munculnya kekuatan ekonomi dan keuangan baru di belahan Eropa, buah dari perkembangan ekonomi merkantilis yang terpusat di wilayah Eropa Barat. Yang kedua, kerajaan Safawi yang terletak di Persia atau yang sekarang kita kenal dengan negara Iran. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama
Safawiyah. Penggunaan nama Safawiyah berasal dari pendirinya yang bernama Safi ad-Din. Nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik hingga akhirnya berhasil mendirikan kerajaan. Pada saat kerajaan Turki Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya, kerajaan Safawi ini masih baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan kerajaan Utsmani. Berbeda dengan dua kerajaan besar Islam lainnya yaitu Mughal dan Utsmani. Kerajaan Safawi menjadikan Syiah sebagai mazhab negaranya. Perkembangan ekonomi di kerajaan Safawi bermula dari stabilnya politik kerajaan pada masa Abbas I yang mendorong perkembangan perekonomian kerajaan ini. Penguasaan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Hal itu menyebabkan Safawi berhasil memiliki jalur dagang laut timur dan barat. Beberapa sebab kemunduran kerajaan Safawi, diantaranya konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan, pasukan gulam yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash, dan yang terakhir, sering terjadi konflik intern dalam perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Yang terakhir, kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad setelah kerajaan Safawi berdiri. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India diawali pada masa Khalifah Al-Walid dari Daulah Bani Umayyah. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Pada masa kepemimpinannya, Babur berhasil menaklukkan beberapa daerah, di antaranya Samarkand, Kabul ibu kota Afghanistan, dan Punjab dengan Lahore sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1530 Masehi, Babur wafat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putra sulungnya, yaitu Humayun. Dalam masa kepemimpinannya, Humayun banyak mendapati berbagai tantangan. Di antara tantangan yang muncul adalah pemberontakan Badur Shah, penguasa Gujarat yang ingin memisahkan diri dari Delhi. Kerajaan Mughal mencapai masa kemasannya pada kepemimpinan Akbar. Pada masa kepemimpinan Akbar menerapkan apa yang dinamakan politik sulhul, toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat di India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Kemantapan stabilitas politik yang ditetapkan oleh Akbar membawa kemajuan dalam bidang-bidang lainnya. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi sumber keuangan negara masih bertumpu pada sektor pertanian. Adapun beberapa penyebab kemunduran kerajaan Mughal di India, yaitu terjadinya stagnansi dalam pembinaan kekuatan militer, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, dan semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.